Pada materi pertama yaitu identitas jurnal, pada kelompok kami mengambil judul Integrate Microbiology and Metabolism Analysis Reveal Respondents of Soil Microorganisms and Metabolism to Purpose Fertilizer on Semi Farm. Pengarang Hongyang Cheng, Min Suyung, Liang Tang. Tahun 817 tahun 2002 halaman 152.878. Seiring pertumbuhan populasi global, permintaan global akan makanan terus meningkat pesat, termasuk gandum dan tanaman sereal utama di seluruh dunia. Pasokan fosfor yang memadai penting untuk produksi gandum selama siklus pertumbuhan utama gandum. Oleh karena itu, unsur hara makro ini sangat penting untuk perbaikan tanaman produksi. Tujuan peneliti ini adalah untuk menyelidiki respon keanekaragaman mikroba tanah dan struktur komunitas, fungsi metabolis tanah hingga pupuk fosfor yang dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi taksa mikroba yang terlibat dalam proses metabolis fosfor dan panduan pengaplikasian pupuk fosfor. Metode penelitian dari jurnal yang kami review yaitu menggunakan metode eksperimen kuantitatif, di mana metode tersebut dilakukan dengan membuat plot eksperimen yang dilakukan di area seluas 75 kali 12 meter atau 900 meter persegi, yang mana area tersebut dibagi menjadi peta berukuran 7 meter kali 4 meter. Penelitian tersebut dilakukan di Pertanian Dataran Tinggi Changwon Loes Stasiun Eksperimen Ekologi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Subjek pembahasan dari jurnal tersebut yaitu mengenai kegiatan analisis mikrobiologi dan metabolomik terpadu untuk mengungkap respon mikroorganisme tanah dan fungsi metabolisme pupuk fosfor pada pertanian semi kering. Baiklah, saya Nur Habibah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mbak Ilvi Nurhidayah, yaitu pada poin hasil penelitian. Untuk mengetahui respon aktivitas metabolisme tanah terhadap pemupukan fosfor, pada penelitian ini diambil 30 sampel tanah lalu dianalisis menggunakan metabolomik pada plat UPLC MS. Setelah kontrol kualitas, kemudian digunakan PCA untuk menganalisis perbedaan di antara 5 sampel perlakuan. Hasil studi pada penelitian di jurnal ini menunjukkan bahwa pemupukan fosfor dapat menurunkan keanekaragaman gen 16S RNA bakteri dan gen ITS jamur. Dan penurunan itu secara signifikan dapat mengubah bakteri atau mikroba tanah dan jamur secara keseluruhan struktur dan komposisi komunitas. Tingkat dan pola fosfor dapat mengganggu kompleksitas mikroba tanah atau bakteri tanah dan jaringan simbiosis jamur. Selain itu, analisis metabolomik menunjukkan bahwa pupuk fosfor ini secara signifikan dapat mengubah spektrum metabolit pada tanah, dan metabolit diferensial diperkaya secara signifikan menjadi 7 jalur metabolisme, seperti metabolisme arginin dan prolin, biosintesis hormon tanaman, asam amino, metabolit sekunder tanaman, dan alkaloid yang berasal dari ornitin. Kemudian selanjutnya, selain itu, mikroba juga berkaitan erat dengan akumulasi metabolit melalui analisis korelasi. Dalam hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pupuk fosfor lokal yang tepat dapat memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme mikroba tanah. Dan interaksinya di tanah memberikan informasi berharga untuk memahami bagaimana praktik pengelolaan fosfor yang berubah mempengaruhi proses biologis yang kompleks dan kemampuan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa pada penelitian ini menjelaskan hubungan erat antara mikroba atau mikroorganisme tanah dan juga metabolisme tanah. Kemudian juga langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan pupuk fosfor ini untuk pertumbuhan tanaman yang secara maksimal untuk meningkatkan kualitas tanah dan hasil panen secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk poin kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yang pertama kelebihannya dulu. Di dalam jurnal ini memuat bahasan yang secara rinci dan lengkap, dimulai dari pendahuluan, kemudian tujuan, bahan dan metode yang digunakan, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian itu sudah dijelaskan
dan dituliskan secara lengkap dan secara rinci. Kemudian bahasa yang digunakan juga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian pada gagasan penulis menggunakan dasar metode-metode yang beragam sesuai dengan materi. Jadi di samping pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian ini, pembaca juga dapat menambah pengetahuan baru terkait dengan metode-metode yang diterapkan pada penelitian tersebut. Kemudian untuk kekurangannya, dari kelompok kami ada yang masih sulit dimengerti, yaitu terletak pada penyajian tabel maupun grafik-grafik yang terdapat dalam jurnal tersebut. Mungkin itu saja review dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.